Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resa Noviasari. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 27 Kelompok 2. Di sini, saya akan melakukan wawancara kepada 2 orang pejabat publik dengan tema implementasi aneka, yaitu sifat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selain itu, ada 2 orang juga masyarakat penerima layanan publik. Narasumber yang saya ambil adalah yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, ketua RW, yang ketiga, ibu rumah tangga, yang keempat adalah wali murid. Berikut, silahkan menyimak isi podcastnya. Wawancara yang pertama adalah Ibu Anastasia Sulastri, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Petinggan, Yogyakarta. Selamat siang Ibu Anastasia Sulastri. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Apakah diperbolehkan dan apakah ada waktu? Selamat siang Bu Resa. Apa yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya di sini ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait peran Ibu Anastasia sebagai pejabat negara, yaitu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Petinggan. Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, saya diberi amanah untuk menjabat kepala sekolah. Sebelumnya itu sejak mulai tahun 2012. Sedang di SD Negeri Petinggan itu mulai tahun 2015. Jadi sudah lama ya saya menjabat kepala sekolah di SD Petinggan ini sampai sekarang. Sudah cukup lama juga ya Bu. Oh ya Bu Anastasia, kan seorang pejabat negara itu sebagai pelayan publik ya Bu, harus memiliki sikap-sikap sesuai dengan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi. Jadi menurut Ibu nih, jika berhubungan dengan akuntabilitas, tugas dan kewajiban apa saja yang Ibu laksanakan selama menjabat sebagai kepala sekolah? Lalu, apakah Ibu pernah mengalami kendala ketika mengemban kewajiban tersebut? Sebenarnya sebagai pejabat negara itu tanggung jawabnya semuanya sama Mbak. Hanya ruang lingkupnya yang berbeda. Tentu permasalahannya juga berbeda. Nah, kebetulan kami ini kan menjadi kepala sekolah di mana yang kami urusi adalah segala sesuatu tentang pendidikan. Kemudian yang kami hadapi khususnya adalah pendidikan dasar, di mana kami bekerja di sekolah SD Negeri Petinggan ini yang ketika saya masuk itu ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi karena sangat kompleks yang harus dipikirkan untuk memajukan sekolah itu. Nah, salah satunya sebagai kepala sekolah itu sebagai manajerial seperti itu, banyak yang harus dipikirkan ke depan untuk majunya sekolah itu, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, ketika itu kami juga harus mengevaluasi diri sekolah dulu, apa yang seharusnya kelemahan apa yang ada di sekolah itu, kemudian kami buat program supaya ke depan sekolah itu lebih maju, didukung oleh semua pihak, baik itu dari internal maupun eksternal. Nah,
Kemudian selama berkembangnya waktu, sekolah ini semakin maju, semakin mandiri, sistem semakin jalan, sehingga kami merasa dan teman-teman merasa itu sudah lebih maju daripada sebelumnya, baik itu secara administrasi, keuangan maupun secara pembelajaran KBM-nya. Nah, ini sampai saat ini kebetulan ini ada masalah COVID ini yang menjadi salah satu fokus untuk diprioritaskan, bagaimana kita mencari jalan keluar pembelajaran secara, walaupun semuanya secara daring, namun supaya tidak memberatkan baik guru maupun siswa ataupun pemegang kepentingan dalam pembelajaran ini, maka kita juga sedang membuat cara-cara bagaimana pembelajaran yang tepat untuk di masa pandemi ini. Mungkin itu, jadi tujuan kami utamanya adalah mengedepankan siswa ini berprestasi dan memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul. Begitu Bu Reza, terima kasih. Nah, berkaitan dengan di masa pandemi COVID-19 nih Bu, kan menyebabkan proses pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran waktu normal dulu. Berhubungan dengan komitmen mutu, kebijakan apa yang Ibu terapkan untuk guru dan karyawan, lalu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut, Ibu? Ya Bu Reza, memang pada saat ini semua pembelajaran, hampir semua pembelajaran menggunakan moda daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan, istilahnya seperti itu. Namun yang kita hadapi adalah sekolah dasar, di mana anak-anak itu belum semua bisa menggunakan gadget itu dengan terampil, dalam artian untuk pembelajaran perlu keterampilan dalam menggunakan gadget ini sebetulnya. Nah, untuk yang kelas 4, 5, dan 6 mungkin sudah bisa menggunakan dengan Google Classroom atau Google Meet atau yang lain, itu mungkin sudah bisa dipandu oleh orang tuanya. Namun untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 itu masih terlalu kecil. Kalau dia menggunakan gadget itu masih juga pendampingan penuh oleh orang tua. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, bagi sekolah SD Negeri Petinggan ini kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para bapak ibu guru untuk kreativitas dalam pembelajaran ini, bisa secara luring ataupun bisa secara daring. Jadi secara kombinasi. Secara luring pun sebetulnya anak-anak juga bisa menggunakan gadget itu, atau juga bisa dengan cara manual, dengan mencari bahan-bahan pembelajaran di sekolah yang bapak ibu guru menyiapkannya, kemudian diberikan, orang tua mengambil seperti itu, dan nanti hasil dari belajar sekolah di rumah itu juga diserahkan kembali ke sekolah kepada bapak ibu gurunya. Itu mungkin bagi anak-anak yang kelas 1, 2, dan 3 masih seperti itu. Namun untuk yang kelas 3, 4, 5, dan 6 itu sudah bisa menggunakan Google Classroom atau GS seperti itu. Dan itu Bu Reza, tetapi saya yakin semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Tentu banyak hal-hal yang harus tetap kita harus pelajari, karena memang ini benar-benar hal yang sebelumnya
belum pernah ada yang melakukan pembelajaran seperti pada saat pandemi ini. Ya Bu, ya Bu. Lalu untuk yang berkaitan dengan sikap nasionalisme nih ya Bu ya, kebijakan apa yang Ibu berikan untuk menanamkan sikap nasionalisme di lingkungan sekolah, baik untuk guru, karyawan, ataupun siswa? Di SD Negeri Petinggan itu warganya beraneka budayanya, ras, suku, agamanya juga banyak yang berbeda. Ada yang beragama Muslim, Kristen, Hindu, Katolik ada di situ. Baik itu Bapak Ibu guru karyawan ataupun siswanya. Beraneka ragam dan berbeda-beda di SD Negeri Petinggan bukanlah menjadi kendala, karena toleransi yang amat erat bisa menjadikan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita pupuk dengan baik, kita mau bekerja sama, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina, tidak saling memojokkan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan terbukti bahwa di SD Negeri Petinggan ini belum pernah ada permasalahan atau percekcokan karena diakibatkan oleh budaya yang berbeda. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi SD Negeri Petinggan, bahwa warganya sangat toleransi tinggi, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Lalu pertanyaan terakhir ya Bu, ini menurut Ibu, apakah ada kemungkinan dijumpai praktek korupsi di suatu sekolah? Lalu, apa yang Ibu lakukan ketika menjumpai hal tersebut? Kalau tentang korupsi Mbak, itu tergantung iman masing-masing individu ataupun dalam hal ini sebagai kepala sekolah, sebagai manajemen yang dimana dia juga mengelola keuangan yang berasal dari dana BOS maupun dari dana BOSDA yang begitu banyak, dan diberi kesempatan untuk mengelola keuangan itu sendiri. Tetapi itu tergantung iman individu masing-masing, karena yang namanya korupsi itu bisa saja terjadi di mana-mana kalau memang imannya tidak kuat. Namun demikian, karena seyakin-yakinnya untuk SD Negeri Petinggan ini kita mengelola dengan aturan yang sudah ada, dengan juknis yang sudah ada, dan dengan tenaga keuangan yang profesional dalam hal ini menurut saya yang berkualitas, kami tidak mungkin melakukan korupsi, karena semua kegiatan yang berkaitan keuangan itu kita lakukan dengan cara pembentukan tim. Jadi keuangan itu sendiri dikelola melalui tim. Saya sebagai kepala sekolah tidak mungkin bisa mengambil atau mengeluarkan atau menggunakan uang negara itu dengan semena-mena atau dengan kemauan saya sendiri, karena semua harus diketahui oleh tim. Maka kemungkinan kecil untuk SD Petinggan ini melakukan korupsi. Dan seandainya ada terjadi, saya mengetahui dari tim ini melakukan korupsi, tentu kami akan melakukan hal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tentu akan kami laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, terutama melalui jenjang-jenjang yang harus saya lalui. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
Baik Ibu, sudah cukup wawancara kali ini. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan dan waktu yang telah Ibu berikan. Semoga Ibu dan keluarga mendapatkan kesehatan, kelancaran dalam melakukan suatu hal. Saya pamit undur diri Ibu. Selamat sore. Sekian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anastasia Sulastri. Untuk wawancara berikutnya pada podcast selanjutnya ya. Dadah.